Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dengan kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Berkati perenungan kami ya Tuhan, untuk kami semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan, untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan, bahkan mengenal Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan kita pada hari ini saya memberikan judul tentang pertumbuhan. Secara normal, seseorang itu bertumbuh, tetapi tidak semua orang bertumbuh secara ideal. Mungkin di masa-masa pandemi ini kita mengalami beberapa pertumbuhan di dalam diri kita. Kita mulai melihat rambut kita sudah mulai panjang, kita akan peduli untuk kita merapikannya, mencari tempat untuk memotong rambut kita dengan baik. Atau di masa pandemi ini kita semakin rajin olahraga, menyehatkan tubuh kita. Kita peduli untuk supaya tubuh kita sehat di dalamnya. Jika hal ini saja kita peduli terhadap pertumbuhan kita secara fisik, apakah kita juga peduli terhadap pertumbuhan rohani kita yang jauh lebih penting di dalamnya? Dan pertanyaannya bagi kita, sudah sejauh mana kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan? Mari kita hari ini belajar dalam firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal kedua ayat 12 hingga 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam teks ini, di mana Rasul Yohanes menuliskan ayat ini dengan beberapa pengulangan kepada 3 orang yang dia tuju. Pertama, hai anak-anak. Kedua, hai bapak-bapak. Dan yang ketiga, hai orang-orang muda. Dan mungkin di dalam pesan kepada ketiga orang ini sama artinya. Dan apa maksud dari Rasul Yohanes menuliskan hal ini? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, di mana Rasul Yohanes berbicara tentang orang-orang yang ditebus oleh Kristus dan mereka menjadi manusia baru, maka seharusnya mereka semakin serupa dengan Kristus. Kita melihat di ayat yang ke-12 yang pertama, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Rasul Yohanes menuliskan ini dalam satu kondisi di mana ketika seseorang bertemu atau mengalami kasih karunia Allah itu, dia akan menyadari dirinya, keberdosaannya, dan mengakuinya, bahkan bertobat di dalamnya. Ini level pertumbuhan yang paling dasar, di mana seseorang yang baru percaya, yang benar-benar sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan di dalamnya. Kalau kita melihat anak-anak di sini, walaupun dia bisa berbagai hal melakukannya, tapi sebenarnya dia juga tidak mandiri di dalamnya. Dan juga anak-anak punya ego yang tinggi, atau masih mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Dan anak-anak juga sangat senang dipuji, dimanja, bahkan diturutin di dalam kemauannya. Itulah karakter anak-anak yang boleh kita mengerti di dalamnya. Dan di dalam komunitas kita bergereja, apakah kita juga menemukan orang-orang Kristen yang punya karakter
seperti ini di level yang pertama, mari kita lanjut di level yang kedua. Dikatakan kepada, hai bapak-bapak. Di ayat 13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Gambaran bapak-bapak di sini ditunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman, yang sudah matang, dan punya tanggung jawab besar di dalamnya. Karena dia harus membiayai kebutuhan keluarganya. Dia tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dia harus mementingkan kepentingan orang lain. Dia harus rela berkorban di dalamnya. Dan orang-orang seperti ini digambarkan adalah orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan dan mengalami Kristus dan mampu membawa orang bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Inilah gambaran dari bapak-bapak, mereka yang sudah matang, punya pengalaman di dalamnya. Itu di level yang kedua. Sedangkan di level yang ketiga, dikatakan kepada orang-orang muda di ayat yang ke-13b. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Level ketiga ini berada di tengah-tengah. Tidak di level pertama ataupun di level yang kedua. Mereka ini adalah orang-orang yang semangat-semangatnya, yang rajin-rajinnya belajar firman Tuhan, yang rindunya kepada firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat itu. Mereka ini masa-masa di mana mereka yang sedang rindu-rindunya, yang taatnya, semangatnya melayani kepada Tuhan. Maka di level manakah kita dari ketiga orang-orang ini? Apakah kita masih di level yang pertama, yang baru percaya, yang baru sungguh-sungguh mengalami pertobatan itu? Atau di level yang kedua, kita yang sudah matang, kita yang sudah punya pengalaman dan rindu membawa orang lain kepada kebenaran, tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain untuk membawa dia kepada kebenaran Tuhan. Atau di level yang kedua, kita masih ada di setengah dari level pertama atau level kedua. Level orang-orang muda ini, yang ketiga ini, mereka yang baru semangat-semangatnya mau belajar firman Tuhan, yang rindu-rindunya melakukan firman Tuhan di dalamnya. Di level manakah kita dalam pertumbuhan rohani kita saat ini? Jangan berhenti stuck kita di level yang pertama, tapi kita boleh naik ke level yang kedua untuk kita semakin matang di dalamnya dan kita mampu membawa orang lain kepada kebenaran Tuhan. Ukuran pertumbuhan rohani seseorang bukan dari lamanya dia bergereja atau menjadi orang Kristen, atau juga semakin tua mungkin dia semakin bertumbuh secara rohani. Belum tentu. Di level manapun pertumbuhan rohani kita saat ini, mari kita menjaganya, bahkan kita melakukan sesuatu untuk bertumbuh lagi di dalam Kristus, untuk kita semakin serupa dengan Dia. Bagaimana caranya? Mari kita membangun relasi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita makan setiap hari tujuannya untuk kita sehat supaya kita kuat. Tapi kalau kita makan satu hari, kita akan merasa lemas, tidak berdaya. Begitu juga dengan makanan rohani yang harus kita terus perlukan di dalam hidup ini. Kalau kita hanya mendapat makanan rohani hanya satu hari saja, yaitu hari Minggu, kita akan cepat terombang-ambing dan kita akan mudah percaya sana sini. Dan kita tidak teguh di dalam pendirian kita dalam kebenaran Tuhan. Mari kita membangun relasi kita kepada Tuhan yang semakin dekat, untuk kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan.
Dan selain itu, kita juga boleh melalui komunitas kita, orang-orang percaya, bersama-sama melalui komunitas itu kita sama-sama bertumbuh di dalamnya. Kiranya melalui firman ini kita semakin aware, peduli di dalam pertumbuhan rohani kita yang jauh lebih penting di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Dimanapun level pertumbuhan rohani kami, ajar kami untuk kami semakin rindu, untuk kami semakin lebih lagi di dalam melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Berkati kehidupan kami, biarlah hidup kami juga boleh terus semakin mengasihi Tuhan dan semakin peduli akan pertumbuhan rohani kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.